Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Hilda Nur Solihat dari jurusan Reka Medis Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktik klinik 3, yaitu mengenai pasien septi. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai pasien septi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Dalam Permenkes RI ini juga dijelaskan bahwa sistem pelayanan harus menjamin pelaksanaan pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya. Nah, di sini saya menganalisis salah satu jurnal, yaitu keakuratan reka medis berdasarkan laporan insiden pasien jatuh di Rumah Sakit Tipe B Pendidikan di Kota Wates. Nah, ini untuk tabel jumlah insiden pasien jatuh. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pada laporan insiden keselamatan pasien tahun 2018 di Rumah Sakit Tipe B ini terdapat 11 insiden pasien jatuh dari 66 insiden keselamatan pasien. Jadi terdapat 16,7% insiden pasien jatuh dari total insiden pada tahun 2018. Untuk selanjutnya yaitu tabel variasi insiden pasien jatuh. Nah, berdasarkan tabel ini dapat diketahui bahwa pada 11 insiden pasien jatuh ada 8 variasi insiden pasien jatuh. Variasi terbanyak yaitu insiden pasien jatuh dari tempat tidur sebanyak 3 insiden dengan persentase 27,3%. Berdasarkan hasil analisis insiden pasien jatuh dari tempat tidur biasanya disebabkan karena pengamanan tempat tidur tidak terpasang. Kemudian untuk keakuratan reka medisnya dianalisis dengan melakukan review keterisian dan pendokumentasian tindakan pada laporan dan reka medis. Analisis keterisian reka medis ini dilihat pada 6 formulir yang digunakan untuk pencatatan pasien risiko jatuh. Formulir tersebut yaitu formulir dokumentasi pemberian informasi risiko pasien jatuh, formulir asesmen ulang pencegahan pasien jatuh dewasa, formulir tata laksana pencegahan risiko jatuh dewasa, formulir catatan perkembangan pasien terintegrasi, formulir tindakan keperawatan atau kebidanan, dan formulir catatan pemberian obat. Reka medis dinilai tidak akurat apabila ditemukan satu atau lebih formulir tidak terisi lengkap. Tidak akurat karena tindakan yang dilakukan berdasarkan laporan insiden tidak sama dengan yang didokumentasikan di dalam reka medis. Nah, kemudian analisis keterisian reka medis dilakukan pada 8 berkas dari 10 laporan insiden pasien jatuh. 3 reka medis tidak berada di ruangan penyimpanan ketika penelitian dilakukan. Jumlah keterisian formulir reka medis berdasarkan laporan insiden pasien jatuh dapat dilihat dari tabel berikut. Nah, untuk keterangannya T yang artinya terisi, formulir ini terisi sesuai dengan tindakan dalam laporan yang harus dokumentasikan pada formulir tersebut. Kemudian untuk TT artinya tidak terisi, formulir tidak terisi sesuai keterangan dalam laporan insiden. Dan untuk TDD artinya tidak dapat dinilai, formulir tidak ada atau laporan insiden tidak menyebutkan tindakan. Nah, berdasarkan tabel ini dapat diketahui bahwa keterisian paling banyak yaitu 6 dari jumlah 6 pada formulir dokumentasi pemberian informasi risiko pasien jatuh. Nah, di mana jumlah formulir yang terisi sesuai dengan keterangan dalam laporan insiden sejumlah 6 formulir, berarti presentasinya yaitu 100%. Dari 8 reka medis yang dapat dianalisis formulir, dokumen
pemberian informasi resiko pasien jatuh ada 6 rekam medis, sedangkan 2 rekam medis tidak terdapat formulir tersebut sehingga tidak dianalisis keterisiannya. Nah, kemudian untuk formulir yang paling sedikit keterisiannya yaitu formulir tindakan keperawatan atau kebidanan dengan jumlah 2 dari 8. Nah, dari 8 formulir terdapat 2 formulir yang terisi sesuai dengan keterangan dalam laporan ini. Sedangkan 6 formulir lainnya tidak terisi. Setelah dilakukan analisis pada 8 rekam medis, dapat diketahui persentase keakuratannya. Nah, berikut ini adalah tabel keakuratan rekam medis tersebut ya. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa hasil analisis keakuratan rekam medis pasien jatuh menunjukkan jumlah rekam medis yang akurat yaitu 0 dan yang tidak akurat yaitu 8 rekam medis, atau bisa dikatakan semua rekam medis yang dianalisis tidak akurat. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan jurnal ini yaitu dari 8 dokumen rekam medis yang dianalisis tidak terdapat dokumen rekam medis yang akurat tentang laporan insiden pasien jatuh di Rumah Sakit Tipe B Pendidikan di Kota Wates. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.